Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para teman-teman yang telah mengklik video ini. Oh ya, kenapa sih baju saya sama di video kali ini? Ya, karena saya merekam video ini berurutan dengan episode sebelumnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah baru yang uh, terjadi di di gelanggang COVID-19. Dimana kalau dulu itu kan ada kayak ODP, PDP, apalagi itu OTG gitu. Nah, pada saat video ini dibuat, istilah-istilah tersebut telah diganti gitu. Nah, ya, jadi ini update-annya. Atau bagi teman-teman yang masih penasaran itu apa sih? Itu PDP, apa sih itu ODP, apa sih itu OTG gitu. Nah, teman-teman bisa menonton nanti di video saya episode berapa ya. Nanti saya cantumkan gambarnya di atas atau linknya nanti di deskripsi. Bagi ya. Oh iya. Baik, kita mulai saja. Nah, yang keenam, yang istilah pertama itu adalah kasus probable. Nah, kasus probable itu adalah istilah untuk orang-orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA berat atau gagal nafas. Bagi teman-teman yang nggak tahu sih apa itu ISPA. Nah, ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas atau akut ya. Intinya itulah, entah A itu entah atas entah akut. Nah, saya ulangi lagi. Nah, kasus probable itu adalah kasus yang mana orang yang diyakini sebagai suspek itu mengalami ISPA berat atau gagal nafas yang mana alveolinya penuh dengan cairan, atau orang-orang yang meninggal dengan gambaran klinis COVID-19 dan hasil laboratorium RT-PCR-nya yang belum keluar. Nah, mudahnya ginilah. Kalau kasus probable itu seperti ada orang yang memiliki gejala-gejala COVID-19 seperti demam, batuk kering, dan memiliki kesulitan bernafas. Terus lalu diteslah orang-orang sakit ini gitu dengan dengan metode swab test. Terus nah, ternyata sebelum hasil tes itu keluar, malah meninggal duluan gitu. Padahal belum terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, kasus-kasus ini biasanya menggunakan protokol COVID-19 pada saat proses pemakaman. Jadi itulah mudahnya gitu. Ada orang yang memiliki gejala-gejala seperti COVID-19, lalu dites dengan metode swab test, terus ternyata sembari proses itu mau keluar, ternyata dia meninggal duluan, padahal dia belum terkonfirmasi positif. Nah, inilah yang disebut dengan kasus probable. Nah, yang kedua itu adalah kasus konfirmasi. Nah, kasus konfirmasi itu adalah istilah untuk orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19, baik bergejala COVID-19 maupun tanpa gejala. Nah, mengenai orang tanpa gejala telah saya paparkan pada video saya sebelumnya, yaitu di episode ketiga. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Yang ke-60 yang terakhir untuk video kali ini adalah kontak erat. Nah, kontak erat itu adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan orang-orang kasus probable dan kasus konfirmasi. Nah, intinya teman-teman bisa diberi status kontak erat apabila teman-teman pernah berkontak fisik dengan orang positif COVID-19 ataupun orang-orang yang masih berstatus diduga positif COVID-19. Nah, mengenai suspek atau orang yang diduga sebagai COVID-19 telah saya terangkan di video saya mengenai suspek telah saya terangkan di video saya sebelumnya, episode ketiga. Nah, untuk lebih detailnya, kontak erat berpotensi untuk menjadi positif COVID-19 apabila pertama, bertatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter atau kurang dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua itu adalah bersentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, seperti berpegangan tangan, bersalaman, berhubungan, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Jadi,
ada orang-orang yang mungkin ada keluarga teman-teman nih, misalkan salah satu lah, misalkan eh, siapa ya, eh, kakak misalkan, nah, kakak teman-teman ternyata eh, positif COVID-19. Nah, walaupun dia positif COVID-19, tapi gejala yang dia terima itu ya gejala ringan lah, nggak gejala berat-berat amat gitu. Yang mana kalau orang-orang gejala ringan itu kan hanya perlu melakukan isolasi mandiri. Nah, ternyata teman-teman ikut merawat kakak teman tersebut, kakak teman tersebut gitu. Nah, teman-teman itu bisa apa ya, dikatakan sebagai orang yang berkontak erat kalau teman-teman tidak menggunakan APD. Jadi kalau teman-teman merawat tanpa menggunakan APD, maka teman-teman diberi status sebagai kontak erat. Nah, kalau petugas medis itu tidak bisa dikatakan sebagai kontak erat karena dia menggunakan APD gitu, seperti baju hazmat, masker dan sampai 2 lapis gitu. Masker bedah di apa ya, yang dilapisi dengan masker N95, pakai face shield gitu. Ya, teman-teman tahu lah uh, seperti apa sih APD petugas medis yang bertugas langsung di apa ya, menjadi perawat orang-orang yang terkena COVID-19. Baik, untuk video kali ini segitu saja. Terima kasih bagi saya yang sudah mendengarkan sampai habis. Apa ya? Oh ya, saya yakin video ini sangat bermanfaat. Dan apa lagi ya? Oh ya, bagi yang suka video ini silahkan like. Kalau nggak suka, dislike aja. Bagi yang belum subscribe dan mau subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang tidak belum, yang sudah subscribe tetapi masih ingin tetap update dengan konten di channel ini, silahkan silahkan aktifkan lonceng. Apa gitu ya mau saya sebutkan. Oh ya, kita bagi teman-teman yang suka nih dengan channel-channel berfaedah seperti ini, ya subscribe lah biar saya semangat itu update konten bermanfaat lainnya gitu. Apa lagi ya? Ya, terima kasih bagi sudah nonton video ini sampai habis. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan insya Allah ya kita bertemu lagi di video-video berikutnya.